Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang perkembangan kognitif anak usia dini, di mana perkembangan kognitif anak usia dini yang akan kami bahas yaitu ada dua teori. Yang pertama menurut teori Jean Piaget dan yang kedua menurut Lev Vygotsky. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan teman saya, yaitu ada Rizky Ayu Putri. Lebih dan kurangnya kita langsung saja ke materinya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rizky Ayu Putri. Kepada Rizky Ayu, saya persilahkan. A. Perkembangan kognitif menurut Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dan objek-objek seperti mainan, perabotan, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, keluarga, teman. Jean Piaget merupakan ahli biologi dan fisiologi yang merumuskan teori yang dapat menjelaskan fase-fase perkembangan kemampuan kognitif. Menurut Piaget, teori perkembangan kognitif mengemukakan asumsi tentang perkembangan cara berpikir individu dan kompleksi perubahannya melalui perkembangan neurologis dan perkembangan lingkungan. Piaget mengemukakan bahwa setiap individu yang ingin mengadakan penyesuaian adaptasi dengan lingkungannya harus mencapai keseimbangan equilibrium, yaitu antara aktivitas individu terhadap lingkungan asimilasi dan aktivitas lingkungan terhadap individu akomodasi. Hal ini berarti ketika individu bereaksi terhadap lingkungan, dia mengetahukan simulasi dunia luar dengan struktur yang sudah ada, dan inilah asimilasi. Adapun faktor-faktor perkembangan kemampuan kognitif anak mengacu pada teori Piaget dipengaruhi oleh 6 faktor. Keenam faktor tersebut adalah A. Faktor hereditas atau keturunan, B. Faktor lingkungan, C. Faktor kematangan, D. Faktor pembentukan, E. Faktor minat dan bakat, F. Faktor kebebasan. Sistematika perkembangan kognitif. Proses kognitif sebagai 1. Organisasi, 2. Adaptasi, 3. Ekolibrasi. 1. Organisasi merupakan istilah yang digunakan Piaget untuk mengintegrasikan pengetahuan ke dalam sistem-sistem. Dengan kata lain, organisasi adalah sistem pengetahuan atau cara berpikir yang disertai dengan pencitraan realitas yang semakin akurat. 2. Adaptasi. Adaptasi merupakan cara anak untuk menyesuaikan skema sebagai tanggapan atau lingkungan. 3. Ekolibrasi merupakan proses pemulihan keseimbangan antara pemahaman sekarang dan pemahaman baru. Ekolibrasi diartikan sebagai kemampuan yang mengetahui dalam diri individu agar ia mampu mempertahankan keseimbangan dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ketika ekolibrasi terganggu, anak mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Tahap-tahap perkembangan kemampuan kognitif manusia terbagi dalam beberapa fase. Piaget membagi perkembangan kemampuan kognitif manusia menurut usia menjadi 4 tahap, yaitu 1. Tahap sensor-motor. Tahap ini merupakan tahap pertama. Tahap ini dimulai sejak lahir sampai 0 sampai 2 tahun. Kemudian tahap profesional. Fase perkembangan kemampuan kognitif ini terjadi pada rentang 2 sampai 7 tahun. Kemudian tahap operasional konkret, usia 12 tahun. Pada tahap ini anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini.
Kemudian tahap operasional formal. Pada usia 2 tahun ke atas, fase ini dikenal juga dengan masa remaja. Tahap ini, remaja telah memiliki kemampuan untuk berpikir sistematis, yaitu bisa memikirkan semua kemungkinan untuk memecahkan suatu persoalan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Perkembangan kognitif terjadi pada saat individu berhadapan dengan pengalaman baru dan menantang, serta ketika mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang dimunculkan. Inti teori Vygotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Menurut teori Vygotsky, fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konteks budaya. Baiklah, slide selanjutnya yaitu menurut Yohanes berkaitan dengan pembelajaran. Vygotsky mengemukakan 4 konsep, yaitu yang diantaranya adalah konsep sosiokultural. Teori belajar Vygotsky merupakan pandangan yang mampu mengakomodasi sosial kultural revolution dalam teori belajar dan pembelajaran. Lev Vygotsky mengatakan bahwa jalan pikiran seorang harus dimengerti dan latar sosial budaya dan sejarahnya. Yang kedua itu ada zona perkembangan proksimal atau ZPD, di mana ZPD ini adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau dengan kolaborasi teman sebaya dan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan siswa. Dalam definisi di atas, batas bawah dari ZPD adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri atau perkembangan aktual. Selanjutnya ada scaffolding. Menurut Russ Fendi, scaffolding adalah bantuan atau support kepada seseorang anak dan seseorang yang lebih dewasa atau lebih kompeten dengan maksud agar si anak mampu untuk mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih tingkat kerumitannya pada tingkat perkembangan kognitif yang aktual dari anak yang bersangkutan. Selanjutnya ada bahasa dan pikiran. Vygotsky lebih percaya bahwa anak-anak menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan membantu perilaku mereka. Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan pemikiran pada awalnya berkembang secara independen, satu sama lain, dan kemudian bergabung. Ia menekankan bahwa semua fungsi mental memiliki asal-usul eksternal atau sosial. Anak-anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat berfokus pada pemikiran mereka sendiri. Baiklah, yang selanjutnya adalah Vygotsky membedakan proses mental menjadi 2, yaitu ada yang pertama elementari atau masa praverbal, yaitu selama anak belum menguasai verbal. Pada saat itu anak berhubungan dengan lingkungan menggunakan bahasa tubuh. Yang kedua adalah Heinger, masa setelah anak dapat berbicara. Pada masa ini anak akan berhubungan dengan lingkungan secara verbal. Baiklah, kesimpulan dari 2 teori mengenai perkembangan kognitif yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa menurut Piaget, proses perkembangan kognitif sejalan dengan kemajuan anak-anak dan dia menggambarkan bahwa anak mampu melakukan sendiri atau memandang anak-anak sebagai pembelajaran lewat penemuannya sendiri. Sedangkan teori Vygotsky lebih menekankan peranan orang dewasa atau anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan anak.